Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 mengenai energetika, khususnya termodinamika. Sebelum kita membahas mengenai termodinamika, kita harus memahami dulu apa itu energi. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Satuan energi adalah joule atau kita bisa singkat J. Kemudian di dalam suatu sistem atau zat itu biasanya memiliki kerja, kalor, dan energi dalam, di mana masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut. Energi dalam adalah total energi yang dikandung dalam sistem, tidak termasuk energi kinetik dan energi potensial yang disebabkan oleh gaya dari luar. Jadi ini hanya merupakan total energi yang ada di dalam suatu sistem, gitu ya. Misalkan potensial elektrik, gitu ya, itu kan dari sistemnya sendiri, tidak dari luar sistem, seperti itu. Kemudian energi tidak dapat diukur, ya. Energi dalam dinyatakan dalam U, tetapi kita hanya bisa U tidak dapat diukur atau energi dalam tidak dapat diukur, sehingga kita hanya bisa menyatakan dalam perubahannya, yaitu delta U. Kemudian kalor atau Q adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu yang lebih rendah ketika mereka ada kontak ya, atau ada sentuhan atau dipertemukan seperti itu. Kemudian bentuk energi lain adalah kerja. Kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Kemudian tadi disinggung ya, ada istilah sistem. Nah, sistem adalah kumpulan materi dan energi yang berada dalam suatu wilayah ruang tertentu dan dapat bertukar energi dan materi dengan lingkungannya. Kalau saya memiliki definisi yang lebih simpel mungkin ya, sistem adalah our center of interest gitu ya. Jadi kita sedang memperhatikan apa? Kalau kita sedang memperhatikan segelas air ya, air di dalam gelas itu, maka itulah sistem kita gitu. Karena kita sedang memperhatikan itu. Lalu semua yang ada di luar sistem itu kita definisikan sebagai lingkungan atau environment ya. Dan antara sistem dengan lingkungan dapat bertukar energi secara termodinamika atau juga dapat bertukar materi. Kemudian menyangkut energi, terdapat hukum termodinamika ya. Jadi ada, kalau teman-teman mau mendalami ya termodinamika, itu sebenarnya hukumnya ada 4 ya. Hukum termodinamika 1, 2, 3, dan yang satu lagi hukum ke-6 termodinamika. Nah, hukum pertama itu adalah merupakan hukum kekekalan energi ya. Jadi energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya, seperti itu. Nah, dalam proses termodinamika, perubahan massa itu biasanya tidak diperhitungkan, jadi hanya perubahan energi saja yang kita perhitungkan, sehingga bentuk persamaannya dalam suatu sistem itu adalah delta U sama dengan Q plus W. Ini tadi sudah kita definisikan ya, berarti ini sama dengan energi dalam, perubahan energi dalam dengan satuan joule atau kilojoule, itu adalah disimbolkan delta U, itu sama dengan W atau kerja, satuannya sama dalam joule atau kilojoule, ditambah dengan kalor, ya, satuannya dalam joule atau kilojoule sama. Oke, kemudian
dalam formulasi modern, sebenarnya kalau teman-teman lihat sejarahnya itu ada definisi hukum termodinamika berdasarkan engineering dan juga berdasarkan sains ya. Tapi semakin ke sini diubah menjadi satu konsep yang dikemukakan oleh Max Planck dan IUPAC. Ya. IUPAC adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Itu suatu lembaga yang mengurus mengenai tata nama, mekanisme reaksi kimia dan sebagainya, termasuk ini formulasi dari hukum termodinamika. Nah, maka ketika dalam formulasi ini ya, bahwa setiap yang masuk ke dalam sistem itu diberi tanda positif. Jadi bersama nilai Q-nya dan nilai W-nya atau nilai kalor dan kerjanya ketika dia masuk ke dalam sistem itu diberi nilai positif. Akan tetapi ketika keluar dari sistem maka diberi nilai negatif, gitu ya. Jadi teman-teman tidak bingung. Jadi dalam definisi engineering dulu itu rumusnya adalah Q minus W. Nah, di mana minus W ini adalah ketika dia memberikan kerja ke lingkungan itu dianggap negatif, positif ya. Jadi nilainya positif, W positif. Jadi ada perbedaan definisi gitu. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi di generalisasi lebih enak kan menghafalnya apa yang masuk positif, apa yang keluar negatif, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jenis-jenis sistem berdasarkan bagaimana mereka bisa mempertukarkan antara materi atau zat dan mempertukarkan energi. Nah, jika suatu sistem dapat mempertukarkan keduanya, zat dan energi, maka disebut dengan sistem terbuka. Contohnya adalah air di dalam gelas yang terbuka. Kenapa? Karena uap air dari luar, dari udara masih bisa masuk dan menjadi air yang ada di gelas tersebut. Atau ketika mungkin suhunya tinggi, air itu bisa menguap, gitu ya. Seperti itu. Jadi zat bisa bertukar, energi juga bisa bertukar. Ini maksudnya antara sistem dan lingkungan ya. Kemudian yang kedua adalah sistem tertutup di mana hanya dapat mempertukarkan energi saja. Jadi zat tidak bisa dipertukarkan. Contohnya adalah air dalam Erlenmeyer tertutup atau dalam gelas tertutup ya. Nah, ketika ada tutup otomatis menghalangi akses materi dari dalam sistem keluar atau ke lingkungan, atau begitu juga dari lingkungan ke sistem. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah sistem tersekat atau terisolasi. Itu eh, adalah suatu sistem yang tidak bisa mempertukarkan keduanya, gitu ya. Contohnya adalah kita simpan air panas di dalam botol termos ya, atau tumbler yang tahan panas seperti itu. Maka mungkin dalam waktu beberapa jam mereka tidak bisa mempertukarkan baik kalor ataupun materi, sehingga eh, apa namanya, suhu cenderung tetap di dalam termos tersebut gitu. Walaupun ya tidak ideal, tetap akan ada kalor yang bisa keluar sehingga air menjadi dingin, atau misalkan kita simpan es batu di dalamnya akan mencair seperti itu. Mungkin ini membutuhkan waktu yang lebih lama walaupun tidak sempurna, tapi secara definisi ini adalah sistem tersekat atau terisolasi. Oke, jangan lupa komen ya di bawah kalau misalkan ada pertanyaan. Eh, Mungkin sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Oke, terima kasih.